Oke, halo Bu Paramita. Hari ini di podcast kita yang bulan ini kita akan bicarakan tentang sebuah produk lain nih dari Credo Lab selain skornya itu sendiri, yaitu Digital Fragments dari Credo Lab. Kan selain credit scoring, Credo Lab juga bisa memberikan digital footprint fragment dari calon peminjam ya Bu ya. Bisa dijelasin sedikit nggak sih Bu, apa sih itu digital fragments? Oke, terima kasih Mbak Rani. Jadi, Credolab ini adalah digital credit scoring. Jadi, kita ini analisanya berdasarkan yang namanya mobile device behavior yang didapatkan dari calon peminjam. Jadi, ini dapatnya dari digital footprint fragment yang ada di dalam smartphone-nya dari pelanggan. Nah, kita ini mengidentifikasi mobile device behavior sehingga kita bisa mencari atau bukan mencari ya Mbak, tapi lebih tepatnya memberikan insight apakah user atau nasabah ini adalah nasabah-nasabah yang delinquent atau bisa dikatakan nakal. Jadi mereka kalau misalnya diberikan pinjaman, mereka tidak membayar. Jadi istilahnya mereka punya ciri-ciri gagal bayar. Nah, selain itu, selain untuk keperluan scoring, digital fragment ini juga bisa diidentifikasi untuk memberikan insight selanjutnya, yaitu seperti identifikasi persona dan juga identifikasi minat dan interest dari calon nasabah ataupun dari nasabah yang sedang diskor. Nah, Credolab sendiri itu kita memiliki sekitar 200 fields di mobile yang dapat diidentifikasi untuk keperluan analisa nasabah tersebut. Nah, kita kan juga ada service credit scoring untuk website. Di website pun kami juga bisa memberikan fields digital fragment yang ada di dalam 5 kategori, di mana kita bisa mengambil kira-kira sekitar 105 fields yang bisa dianalisa untuk keperluan identifikasi nasabah, misalnya personanya atau minat dan interest dari nasabah tersebut. Oke, makasih Paramita akan penjelasannya tentang digital fragment. Kalau gitu, saya mau tanya nih, menurut Ibu fragmen apa sih yang paling menarik bagi klien? Kalau untuk fragmen apa yang paling menarik bagi klien, itu saya nggak bisa menjawab, karena itu benar-benar tergantung pada apa yang ingin dianalisa oleh klien. Jadi ini persis dengan credit scoring kita, di mana scorecard kita itu pasti akan berbeda-beda antar klien, karena perbedaannya adalah misalnya jenis kredit, jenis target audience, kemudian risk appetite, kebijakan kredit, dan sebagainya. Nah, sama. Jadi untuk fragmen yang dipilih itu pasti akan berbeda-beda juga, karena kan interest-nya akan lain-lain. Nah, contohnya seperti ini. Untuk fragmen installed application. Nah, dari situ dari lender dapat melihat aplikasi apa saja yang diinstal di dalam mobile phone dari nasabahnya. Apakah itu aplikasi-aplikasi mobile banking, atau pinjaman online, atau belanja online, atau even bahkan gambling online. Nah, ini kan pemilihannya tergantung dari jenis klien kita kan. Contohnya klien syariah. Klien syariah ini pasti pengen banget monitor apakah di dalam mobile phone-nya dari nasabah itu punya gambling app atau tidak. Tapi mungkin gambling app ini nggak akan terlalu berhubungan dengan misalnya untuk klien dari kalangan industri asuransi. Karena mungkin untuk industri asuransi yang paling penting untuk dimonitor adalah aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, ini adalah contohnya. Jadi benar-benar tergantung sama industrinya atau keinginan dari klien mau analisa apa gitu. Tapi yang jelas untuk fragmen ini juga ada satu hal yang umum sih Mbak, yaitu adalah aplikasi dari kompetitor. Biasanya dari klien kami ingin monitor aplikasi-aplikasi apa saja yang diinstal oleh nasabah mereka yang bersaingan atau ada kompetisi dengan jenis bisnis yang dilakukan oleh klien. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau untuk cara mendapatkan digital fragments ini, itu sistemnya bagaimana, Bu? Sebetulnya sama dengan mekanisme scoring, yaitu melalui SDK yang kita tanamkan di app
Lab-nya klien, atau bisa juga dengan white label app Credo Lab yang plug and play. Jadi SDK ini bisa diinstal dalam waktu 2 jam saja dan langsung bisa mendapatkan digital fragment yang sudah ditentukan dari awal. Jadi kalaupun misalnya klien kami itu memesan 2 produk yaitu credit scoring, bisa langsung dapat digital footprint. Tapi ada juga klien yang hanya memesan credit scoring tapi tidak memesan digital footprint. Tapi ada juga klien yang memesan digital footprint fragment ini tanpa memesan credit scoring. Jadi mekanismenya tetap sama, yaitu melalui SDK. Nah, kan info yang didapat dari digital fragment ini boleh dibilang cukup in-depth ya, Bu ya. Sebenarnya informasi ini tuh direstui nggak ya, quote-unquote, sama regulator? Tentu saja, Mbak. Yang pertama, Credo Lab itu ada di bawah pengawasan dari OJK. Lalu kemudian kita karena sudah serving Bank Buku 4 di Indonesia, kita juga dalam pengawasan BI atau Bank Indonesia. Selain itu, Credo Lab tetap berkomitmen kepada pendekatan anonim. Jadi untuk digital fragment ini sama dengan credit scoring, kita tidak istilahnya mengobok-obok PII data, PII data, Personally Identifiable Information Data, tetapi kita melihat keberadaannya. Jadi contohnya, misalnya klien ingin memonitor kompetitor mereka, kita dapat memberikan digital fragment mengenai keberadaan kompetitor, tapi kita tidak memberikan aktivitas yang dilakukan ke dalam app kompetitor ini. Contohnya adalah misalnya, apakah Mbak Rani punya mobile banking? Jawabannya bisa ada. Nah, jadi kita menginformasikan bahwa di handphonenya Mbak Rani ada mobile banking A, B, C, D, tetapi kami tidak menginformasikan apa yang dilakukan Mbak Rani dengan mobile bankingnya. Jadi di sini kita tidak tahu apakah Mbak Rani melakukan transfer, saldo, dan cek saldo, dan lain-lain. Kita tidak tahu dan tidak memberikan karena itu melanggar privasi. Tapi kita tahu bahwa di handphone Mbak Rani itu ada application mobile banking, misalnya ABC, kapan diinstal, kapan diupdate, kira-kira seperti itu. Jadi tetap berkomitmen kepada pendekatan anonim. Oke, terima kasih sekali Bu untuk penjelasannya nih tentang digital fragments dari Credo Lab yang bisa digunakan untuk klien tentu aja ya Bu ya. Mungkin untuk hari ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di podcast kita bulan depan ya Bu. Oke, siap. Terima kasih. Sampai jumpa.